semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Karisma. Jadi pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara pengolahan data keuangan menggunakan aplikasi QuantInGIS. Pada kali ini, saya akan mendemonstrasikan pembuatan peta pada peta sebaran fasilitas, lalu ada peta tematik kependudukan dan juga perekonomian, serta peta tutupan lahan. Untuk lebih lanjut, tonton video ini hingga selesai. Pertama, saya akan membuat peta sebaran fasilitas yang ada di Desa Sambirejo, Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk memberikan fasilitas, kita memberikan titik akuisisi fasilitas yang ada di Desa Sambirejo, kita menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Lalu untuk memudahkannya, kita masukkan SHP Desa Sambirejo terlebih dahulu. Kemudian kita bisa mencari fasilitas yang ingin diberikan titik, di mana fasilitasnya itu ada fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan, fasilitas perekonomian, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, caranya adalah, misal di sini ada fasilitas peribadatan berupa Masjid Al-Ikhlas. Kita klik Add Place Mark di sini, kemudian kita beri nama, ini bisa PIN-nya bisa diganti warnanya, misal kita untuk peribadatan warnanya putih, seperti itu. Lalu kita bisa klik OK, kita tarik PIN ini ke atas fasilitas tadi, dan kita beri nama yang sesuai, Masjid Al-Ikhlas. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul Masjid Al-Ikhlas, dan kita pertama-tama harus simpan dulu, kita klik Save Place As, klik kanan, lalu klik Save Place As, kemudian kita beri nama yang berbeda, yaitu fasilitas peribadatan. Nah, di sini save as type-nya itu berupa KMZ atau KML. Lalu kita save, kemudian untuk tadi file yang dalam bentuk KMZ fasilitas peribadatan itu kita drag atau kita masukkan ke dalam Google Earth Pro. Lalu setelah itu kita lanjutkan akuisisi fasilitas pemberian titik itu di fasilitas peribadatan lainnya. Di sini ada Masjid Darussalam. Perhatikan di sini untuk biru-birunya itu harus di fasilitas peribadatan yang KMZ tadi. Lalu kita klik Add Place Mark, lalu kita tarik PIN ini di atas fasilitas tersebut. Kita beri nama Masjid Darussalam. Lalu kita klik OK. Kita cari nih masjid yang lainnya. Di sini ada Masjid Al-Arafah. Setelah itu kita beri nama seperti tadi, Masjid Al-Arafah. Kita klik OK dan kita selesaikan untuk fasilitas peribadatan semua yang ada di Desa Sambirejo. Setelah itu apabila diandaikan saja ini sudah lengkap semuanya ya teman-teman, lalu bisa kita klik kanan, lalu kita ulang seperti tadi, kita klik Save Place As, lalu kita beri nama yang berbeda, yaitu misal ditambah belakangnya fix gitu. Karena di sini sudah mencakup semua fasilitas peribadatan yang ada di Desa Sambirejo. Lalu kita klik save, kita lakukan pada fasilitas-fasilitas yang lainnya. Sebelumnya saya sudah mencari fasilitas-fasilitas yang ada di Desa Sambirejo, ada fasilitas pemerintahan. Untuk kita cek terlebih dahulu untuk fasilitas pendidikan, itu juga sudah saya buat. Lalu untuk perekonomian itu juga sudah saya buat. Ini untuk fasilitas peribadatan yang lengkapnya gitu. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada banyak fasilitas yang ada di Desa Sambirejo dan letaknya itu berada di dalam SHP atau batas Desa Sambirejo. Kita save semuanya, lalu kita beranjak ke aplikasi QGIS. Selanjutnya kita masukkan semua fasilitas tadi yang masih dalam bentuk KMZ, lalu kita masukkan. Setelah itu, karena ini masih dalam bentuk KMZ, kita ubah dalam bentuk SHP dulu. Di sini ada fasilitas pemerintahan, kita klik kanan, lalu kita ekspor, save future as-nya di sini. Formatnya itu harus dalam bentuk as-RIS shapefile. Untuk file name-nya itu bisa disimpan dengan nama fasilitas pemerintahan. Lalu kita klik save dan OK. Nah, setelah
di sini berubah, kita lakukan pada fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan jika sudah, maka bisa kita rubah ini simbolnya dari yang titik itu menjadi simbol lainnya. Caranya adalah klik selanjutnya. Untuk simbol markernya di sini, simbol marker itu diubah menjadi SFG, dan bisa kita pilih disesuaikan dengan ketentuan. Misalnya di sini untuk fasilitas pemerintahan itu bentuknya adalah bangunan seperti ini misalnya teman-teman. Lalu bisa kita apply dan oke sini teman-teman untuk letak fasilitas pemerintahan yang ada di Desa Sambirejo seperti itu. Kita bisa lakukan untuk fasilitas-fasilitas yang lainnya. Setelah semuanya berubah menjadi SHP dan simbolnya dirubah, kita bisa lakukan layout dan layoutnya hasilnya seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan membuat peta tematik mengenai kependudukan dan perekonomian yang ada di Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Yang harus disiapkan itu adalah aplikasi QuantumGIS dan juga data mengenai kependudukan dan perekonomian yang akan dijoinkan. Dan yang harus kita perhatikan juga itu adalah kedua data yang ada di SHP dan juga di data Excel itu harus ada yang identik, di mana pada kali ini yang identik itu adalah nama objeknya. Ketika sudah sama antara urutan dan juga penulisannya, kemudian kita ubah data Excel ini dalam bentuk CSV terlebih dahulu agar bisa dijoinkan. Kita caranya klik Save As, kemudian kita simpan, misal namanya adalah demo join data. Kemudian untuk Save as type-nya itu harus CSV atau comma delimited, lalu kita save, kemudian kita beranjak ke sini, aplikasi QuantumGIS, kemudian klik layer, lalu add delimited text layer. Untuk file name-nya di sini kita masukkan data CSV tadi, demo join data, lalu kita open. Untuk layer name-nya ini dibebaskan teman-teman, kita boleh isi apapun. Di sini saya mengisi join. Lalu harus kita perhatikan di sini adalah untuk file formatnya, tab dan semikolonnya itu harus di checklist. Kemudian pada geometry definition-nya itu harus memilih no geometry. Setelah itu kita add, lalu kita close. Kemudian kita ke SHP, di klik kanan, kemudian kita ke properties. Selanjutnya kita klik join. Setelah itu kita klik plus di sini. Untuk join layernya ini otomatis terpilih yang join itu ya teman-teman. Untuk join field dan target field-nya ini yang identik sama tadi antara kedua data, yaitu adalah nama objek. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik apply dan OK. Kita cek apakah di open attribute tabelnya itu sudah masuk atau belum. Di sini sudah masuk. Ini kita mengetahui nih klasifikasi mana kepadatan yang tinggi, mana yang rendah. Caranya itu adalah klik kanan, lalu kita ke properties lagi, kita ke simbologi. Untuk simbolnya ini diganti menjadi graduate. Lalu untuk value-nya itu kita pilih yang boleh kepadatan ini untuk yang kependudukan, dan yang praks ini merupakan perakiraan kemiskinan itu untuk yang perekonomian. Kita coba untuk yang kepadatan. Setelah itu kita color RAM-nya itu bisa disesuaikan dari yang rendah itu muda dan yang tinggi itu gelap warnanya. Kita classify, kemudian untuk legend-nya di sini diubah sesuai dengan klasifikasi, di mana rendah, sedang, lalu cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Lalu kita apply dan OK. Jadinya seperti ini teman-teman. Ini untuk peta tematik kepadatan. Dan bisa juga untuk peta tematik perekonomian. Caranya seperti tadi, properties. Lalu untuk value-nya di sini diubah menjadi join praks. Kemudian untuk color RAM-nya bisa disesuaikan. Misalnya kita mau warna orange. Lalu kita classify dulu agar value-nya ini berubah menjadi yang perakiraan kemiskinan. Setelah berubah, ini untuk legend bisa disesuaikan juga seperti tadi. Kemudian kita klik apply dan OK. Otomatis pada SHP kecamatan di sini akan berubah.
Setelah itu bisa dilakukan layout, dan layoutnya adalah seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat peta tutupan lahan yang ada di Desa Sambirejo, Kabupaten Karanganyar. Lalu untuk yang kita butuhkan itu adalah data Citra Landsat 8 yang sudah di-download sebelumnya. Kita cari dulu tempatnya. Nah, yang digunakan untuk Citra Landsatnya itu adalah band 2, band 3, dan juga band 4. Setelah itu kita drag. Kemudian kita gabungkan atau match ketiga raster ini. Caranya adalah klik raster, lalu klik miscellaneous, lalu kita klik merge. Untuk input layernya di sini adalah ketiga raster tersebut, ketiga band ini. Kita select all, kemudian kita OK. Dan untuk place each inputnya di sini itu kita checklist. Ini bisa disimpan terlebih dahulu, tapi untuk mempercepat saya langsung run. Kemudian kita tunggu processing match-nya ini sampai selesai, jangan di-close terlebih dahulu, karena apabila di-close nanti akan gagal, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Kita tunggu sampai processing-nya selesai. Setelah berhasil, lalu kita bisa close. Selanjutnya kita bisa unchecklist pada ketiga band ini. Kemudian pada merge kita klik kanan, lalu kita klik properties. Selanjutnya bisa klik simbologi. Untuk red band-nya di sini kita ubah menjadi band 3, untuk green band-nya tetap band 2, dan blue band-nya menjadi band 1. Lalu kita klik apply, dan OK. Selanjutnya bisa kita klik pada desa yang akan kita buat tutupan lahannya. Caranya, karena masih dalam bentuk raster, kita klik raster, lalu ke extraction, dan klik raster by mass layer. Untuk input layernya yang merge tadi, untuk mass layernya pasti adalah Desa Sambirejo. Lalu untuk node setnya di sini kita rubah menjadi angka 0, karena untuk menghilangkan background hitam yang ada di belakang raster tersebut. Kemudian bisa kita run langsung, kita tunggu hingga processing-nya selesai. Setelah selesai, kemudian bisa kita close, kita unchecklist pada merge. Nah, selanjutnya kita buat layer baru tutupan lahan. Caranya itu klik New Shape File Layer, lalu file name-nya bisa kita ubah. Ini kita simpan dulu di tempat yang diinginkan. Contoh namanya misalnya tutupan lahan. Lalu kita save. Kemudian untuk geometry type-nya di sini harus diubah dalam bentuk polygon. Kemudian klik OK, lalu kita bisa klik toggle editing. Kita beri tutupan lahan ini biru, klik biru seperti ini, lalu kita klik toggle editing. Kita klik add polygon, kemudian di sini akan ada 3 klasifikasi. Untuk yang nomor 1 itu adalah permukiman, yang ditandai dengan warna putih seperti ini. Ini kita beri angka 1. Lalu yang kedua itu adalah vegetasi dengan ditandai seperti ini ya, warnanya hijau atau di situ pepohonan. Kita beri tanda angka 2. Kemudian untuk yang warna biru ini itu merupakan sawah dan persawahan. Kita beri tanda angka 3. Kita lakukan hingga tutupan lahan ini semuanya tertutupi ya, S-nya ini. Baik, kurang lebih nanti jadinya seperti ini, tetapi nantinya harus lebih teliti lagi dan semuanya terpenuhi atau tertutupi. Kemudian kita bisa matikan toggle editing ini, lalu kita save, kemudian kita klik plugins di sini, lalu kita klik ZSAKA. Apabila belum menginstal ZSAKA, bisa klik manage and install plugins di sini. Kemudian kita klik yang untuk ZSAKA-nya, klik classification doc. Kemudian selanjutnya untuk di sini the image to classify-nya itu kita pilih yang clip mask, lalu untuk yang yoroi-nya di sini bisa kita ubah menjadi yang tutupan lahan. Selanjutnya kita klik setting di sini, kita harus pastikan bahwa classifier-nya di sini merupakan Gaussian.
Apabila sudah benar, lalu kita klik perform the classification dan tunggu processing-nya hingga menjadi 100%. Nah, ketika sudah 100%, maka akan berubah menjadi warna hitam putih seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita klik kanan pada output class ini, lalu kita ke properties, kita menuju ke simbologi. Untuk render type-nya kita ubah menjadi palette, lalu bisa kita classify langsung. Di sini angka 0 tidak digunakan, jadi kita bisa transparankan saja. Lalu untuk yang satu tadi kita beri tanda untuk permukiman. Permukiman itu apabila sesuai dengan peraturan adalah warnanya kuning, lalu kita labelnya kita ganti permukiman. Untuk yang nomor 2 tadi adalah vegetasi. Vegetasi itu warnanya adalah hijau tua. Kemudian kita vegetasi. Kemudian untuk yang nomor 3 adalah sawah dan persawahan. Warnanya itu adalah hijau muda. Setelah itu bisa kita klik apply dan OK. Jadinya kurang lebih menjadi seperti ini dan bisa kita selanjutnya bisa di layout dan hasil layoutnya adalah seperti ini. Itu tadi merupakan cara pengolahan data keuangan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.